Shalom, kita bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan Minggu Prapaskah ketiga 21 Mac 2022 bersamaan Hari Isnin. Injil renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Serfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Na'man orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kehidupan di dunia ini, semua kita pernah mengalami kejatuhan, jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam masalah keluarga, masalah adik-beradik, mengalami beban hidup, dan sebagainya. Semua kita pernah mengalami, selalu mengalami, sedang mengalami, bahkan mungkin akan mengalami. Jadi bagaimana respon kita ketika mengalami kejatuhan, terutama jatuh dalam dosa? Apakah diabaikan saja atau berusaha mencari solusinya agar tidak terus terjebak ke dalam dosa? Dalam Injil hari ini, Na'man diselamatkan atau disembuhkan dari penyakit kusta karena dia membuka diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang melalui para nabinya, dia membuka diri kepada panggilan Allah supaya ia disembuhkan. Allah bukan hanya sebagai seorang dokter bagi penyakit yang dialami, tetapi Allah menjadi sahabat yang memberikan kelegaan dan kedamaian. Namun, ketika seseorang di sisi lain menutup dirinya, tidak membuka dirinya bagi Allah, rahmat Allah, dan panggilan Allah, maka ia tidak dapat melihat kebaikan Allah. Bahkan ia tidak dapat menyadari atau menikmati kesembuhan yang daripada Allah. Itulah yang dialami oleh semua orang yang berada di rumah ibadat, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang tidak mau membuka diri kepada Allah dan tidak mau menerima panggilan Allah. Bahkan kita dengar Injil hari ini, mereka membawa Yesus ke tebing gunung dan mereka ingin melemparkan dia dari tebing itu. Inilah tanda soal. Kadang ada orang yang membanggakan dirinya bukan oleh kerana perbuatan baik, tetapi oleh kerana dosa, oleh kerana kesalahan dan keserakahan. Padahal
kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada kekuasaan, jawatan, atau kekayaan, tetapi kemuliaan seseorang ketika ia memiliki Allah dalam dirinya. Panggilan Prapaskah adalah panggilan untuk berubah dan membiarkan Allah datang menyembuhkan luka-luka batin oleh karena dosa dan membiarkan Allah tinggal dan menguasai kehidupan kita. Bertobat bukan hanya berarti membersihkan diri dari dosa, tapi juga meneguhkan iman kita kepada Allah. Semoga dalam Prapaskah ini kita semua diteguhkan, karena pada Tuhan tiada yang mustahil, maka hal yang biasa menjadi luar biasa karena diresapi dan digunakan oleh kuasa Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Amin.